Dan untuk mengetahui jalannya ratas, langsung kita bergabung dengan rekan Glenn Joshua dan juru kamera Tommy Pribadi langsung dari Istana Bogor, Istana Kepresidenan. Ya, Glenn, terkait dengan konferensi Global Platform for Disaster Reduction. Nah, ini bisa Anda jelaskan seperti apa? Apa sih sebetulnya tujuan utama dari diselenggarakannya konferensi ini? Tujuan utama diselenggarakannya GPDRR ini adalah untuk bisa melihat perkembangan pengetahuan dan juga penanganan bencana di dunia. Tujuan besarnya nantinya adalah untuk bisa menekan resiko dari bencana dunia dengan cara berkomunikasi dan juga berdiskusi antara pemangku kepentingan yang nantinya akan diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, dan nantinya Indonesia akan menjadi tuan rumah pada tahun 2022 mendatang. Indonesia dinilai menjadi salah satu negara yang memiliki hal tersebut dikarenakan menurut keterangan dari pemerintah, Indonesia masuk dalam 1 dari 35 negara yang memiliki resiko bencana yang tinggi, dikarenakan saat ini dari 500 gunung api yang berada di Indonesia, 127 diantaranya adalah gunung api yang berstatus sebagai gunung api aktif, dan juga terdapat 300 lempengan serta 3 lempengan subduksi yang dapat menjadi penyebab dari tsunami dan juga gempa di kemudian hari. Selain itu juga jika kita melihat bagaimana pengalaman penanganan pemerintah Indonesia dalam menangani bencana-bencana alam, seperti kita ketahui bahwa terjadinya tsunami pada tahun 2004 di Aceh, lalu juga tsunami serta gempa yang terjadi beberapa kali pada tahun 2018 seperti di NTB, Nusa Tenggara Barat, dan juga Palu, dan yang paling terakhir adalah di Selat Sunda, tsunami dan juga gempa yang terjadi akibat longsoran dari Gunung Anak Krakatau. Hal-hal inilah yang nantinya akan digunakan pemerintah Indonesia untuk bisa membagikan pengalamannya dalam penanganan bencana-bencana kepada negara-negara yang menjadi peserta konferensi pada tahun 2022 mendatang. Selain bencana non-alam, Indonesia juga rencananya akan men-sharingkan ataupun membagikan pengalaman dalam penanganan bencana non-alam seperti kekeringan dan juga kebakaran hutan yang sempat melanda Indonesia di tahun 2015 yang lalu. Ada satu poin yang menarik yang tadi juga disampaikan ataupun yang membedakan yang tadi disampaikan oleh Kepala BNPB Doni Monardo, yang mengatakan bahwa Indonesia nantinya juga akan membagikan pengalaman dalam hal pelibatan TNI Polri dalam penanganan bencana-bencana di Indonesia. Kita ketahui bahwa selama ini pemerintah selalu mengandalkan tenaga dari prajurit TNI Polri dalam baik itu dalam hal penanganan maupun evakuasi dari bencana-bencana yang sudah terjadi di Indonesia. Rolando. Iya, baik Glenn. Lalu selanjutnya apa yang ditargetkan oleh Indonesia sendiri dalam penyelenggaraan ini? Berdasarkan tadi kata pengantar yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat membuka rapat terbatas secara virtual, ada 2 target yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam konferensi ini. Yang pertama adalah Indonesia ingin menegaskan bagaimana peran Indonesia dalam membantu memitigasi ataupun menekan potensi dari kebencanaan di dunia. Lalu yang kedua, Presiden menekankan bahwa Indonesia harus memanfaatkan acara ini untuk bisa memberikan sumbangsih kepada kepentingan nasional. Salah satunya adalah dengan mempromosikan pariwisata. Itu kenapa Bali yang dipilih untuk bisa menjadi tempat penyelenggaraan konferensi pada tahun 2020 mendatang. Karena ini adalah masuk dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tadi Kepala BNPB Doni Monardo sempat menjelaskan bahwa acara ini sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 23 hingga 28 Mei 2022 di Nusa Dua Bali. Nantinya rencananya akan diundang 5.000 hingga 9.000 peserta dari 193 negara, yang juga nantinya akan diundang sejumlah ataupun 9 kepala negara ASEAN, Sekjen PBB dan juga Sekjen ASEAN, dan juga negara-negara yang memiliki pengalaman yang cukup luas dalam penanganan bencana di dunia. Anggaran yang nanti ditaksir untuk bisa menggelar acara ini adalah sekitar 5,9 juta US dollar, dan nantinya pemerintah juga akan mengeluarkan Perpu sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan GPDRR di Bali pada tahun 2022 mendatang. Demikian Rolando. Baik Glenn, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Glenn Joshua dan juru kamera Tommy Pribadi langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.